Di kota besar, kadang yang paling menyeramkan bukan tagihan, tapi suara perut di akhir bulan. Dan di Padang, ada satu superhero yang tidak melawan monster, tidak juga menyelamatkan dunia dari kehancuran. Tapi dia menyelamatkan mahasiswa yang sudah 2 hari belum makan, yang membuat kisah ini viral. Sosok penolong itu datang memakai kostum Spider-Man. Namanya bukan Peter Parker. Warga mengenalnya sebagai Peter Parkir. Di tengah ramainya kota Padang, sosok berkostum merah biru itu sering terlihat membawa kantong nasi, berhenti dari satu gang ke gang lain, mendatangi kos-kosan mahasiswa, lalu pergi tanpa banyak bicara. Bukan konten settingan, bukan juga promosi bisnis. Ini adalah gerakan sosial bernama Nasi Darurat Padang, dan kisah di baliknya ternyata jauh lebih menyentuh dari yang orang bayangkan. Semua bermula dari pengalaman pribadi. Peter Parkir ternyata pernah berada di titik yang sama, seperti banyak mahasiswa rantau lainnya. Uang kiriman habis, dompet kosong, malu, minta bantuan. Tapi perut tetap harus diisi. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya menahan lapar sendirian di kamar kos. Momen itulah yang akhirnya menjadi alasan kenapa gerakan ini lahir. Pada Mei 2025, ia mulai bergerak sendiri, tanpa sponsor, tanpa organisasi besar, tanpa proposal bantuan. Modalnya cuma satu, rasa tidak tega melihat orang lain mengalami hal yang pernah ia rasakan. Awalnya bahkan sederhana sekali. Ia hanya mampu membagikan 2 bungkus nasi per hari dari uang pribadinya sendiri. Tapi ternyata kebaikan kecil itu menular. Video-video aksinya mulai beredar di TikTok dan Instagram. Orang-orang mulai penasaran dengan sosok Spider-Man yang bukan sibuk bikin konten prank, tapi justru keliling mengantar makanan untuk orang lapar. Sedikit demi sedikit, relawan mulai berdatangan. 5 bulan berjalan, komunitas ini berkembang menjadi 39 relawan dari berbagai profesi. Ada mahasiswa, ada pekerja, ada pedagang, semuanya turun tangan dengan satu tujuan yang sama, membantu orang bertahan di masa sulit. Yang bikin salut, komunitas ini tidak ribet soal syarat bantuan. Tidak perlu fotokopi KTP, tidak perlu surat miskin, tidak perlu penjelasan panjang. Kalau memang sedang benar-benar kesulitan makan, mereka akan membantu. Fokus utama memang mahasiswa rantau, karena mereka tahu anak kos seringkali memilih diam saat sedang susah. Di luar kelihatannya biasa saja, masih bisa senyum, masih masuk kelas. Padahal mungkin isi dompet tinggal receh. Kini, Nasi Darurat Padang mampu membagikan sekitar 30 porsi nasi setiap hari. Dan sistem mereka juga cukup unik. Kalau lokasi penerima masih bisa dijangkau, relawan akan langsung datang mengantar makanan. Tapi kalau terlalu jauh atau relawannya terbatas, mereka memakai sistem kris. Mereka akan membayarkan makanan ke warung terdekat dari lokasi penerima. Praktis, cepat, dan tetap menjaga martabat orang yang dibantu. Karena terkadang, yang paling berat dari meminta bantuan adalah rasa malu. Hal lain yang membuat banyak netizen salut adalah prinsip komunitas ini. Mereka tidak pernah memaksa orang berdonasi. Dana awal berasal dari kantong pribadi relawan. Kalaupun ada netizen yang ingin membantu, uang itu benar-benar dipakai khusus untuk kebutuhan nasi. Bahkan relawan yang bergabung pun tidak diberi uang bensin. Artinya, semua yang bergerak di komunitas ini benar-benar datang karena niat berbagi. Dan di zaman ketika banyak orang sibuk mencari viral, gerakan seperti ini terasa sangat langka. Tak heran kolom komentar media sosial mereka dipenuhi doa dan rasa haru. Banyak netizen mengingatkan agar bantuan ini tidak disalahgunakan, karena tujuan gerakan ini jelas. Untuk kondisi darurat, bukan untuk dimanfaatkan. Namun di sisi lain, ribuan orang juga ikut tersentuh. Ada yang mendoakan rezeki para relawan. Ada yang ingin meniru konsep serupa di kota lain. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan terbesar dari aksi sederhana ini. Kebaikan ternyata bisa menular lebih cepat daripada cibiran. Kisah Peter Parkir dan Nasi Darurat Padang membuktikan satu hal penting. Untuk menjadi pahlawan, seseorang tidak harus punya kekuatan super. Kadang, cukup punya empati. Cukup mau peduli. Cukup datang membawa sebungkus nasi di saat orang lain sedang kehilangan harapan. Di tangan mereka, kostum Spider-Man bukan lagi sekadar hiburan, tapi simbol bahwa di tengah kerasnya hidup, masih ada orang-orang yang rela berhenti sejenak hanya untuk memastikan orang lain tidak tidur dalam keadaan lapar. Dan mungkin
Itulah arti pahlawan yang sebenarnya.